Ini udah film keberapa ya dari Azhar Kinoy Lubis? Tujuh kah di tahun ini? Sutradara yang paling aktif sekali Bung di tahun 2025 ini, Azhar Kinoy Lubis, hampir sama kayak Anggi Umbara. Dan oh ya, sebelum film ini dimulai, dilihatin juga cuplikan film terbarunya Anggi Umbara. Apa ya, nggak tahu, itu bukan horor, yang jelas itu bukan horor, itu kayak semacam action drama seperti itulah, kebandelan anak kalau nggak salah ya, ada action semacam itu. Jadi kayaknya menarik gitu. Cuman ya nggak tahu, gue cukup skeptis juga kalau Anggi Umbara yang bikin film. Oh ya, Mariam, ini adalah film ketujuh Azhar Kinoy Lubis di tahun 2025 ini, saudara-saudara. Dan sejauh yang gue inget, ada Petaka Gunung Gede, kemudian ada Labinak. Terus kemarin juga di minggu kedua atau minggu ketiga ada film Mama Pesan dari Neraka. Nah itu gue nggak nonton karena gue nggak tertarik sama sekali buat nonton film tersebut. Mariam ini sepertinya menarik gitu, dan akhirnya gue nonton film ini. Kemudian apa tadi? Mariam, Labinak, Mama Pesan dari Neraka, Petaka Gunung Gede, kemudian apa, Pengantin Setan, Pengantin Iblis. Wah gila, 7 film di tahun 2025 ini. Gila, kok bisa deh ya? Wah gila sih, kacau. Dan gimana film-filmnya sejauh ini? Gua masih belum mendapatkan film-film dia yang menurut gua wah bagus banget nih. Ini harus, semua orang harus nonton film horor Indonesia yang satu ini buatan dari Azhar Kinoy Lubis. Gua belum mendapatkan esensi itu setiap gua menonton film-filmnya Azhar Kinoy Lubis gitu. Dan film Mariam ini menurut gua lumayan ketimbang film-film Azhar Kinoy Lubis di tahun 2025 yang tayang ini. Ini cukup oke menurut gua, terutama di bagian awalnya itu kan menurut gua sangat penting sekali. Disitulah esensi horor dan mencekam yang mengerikan menurut gua di sepanjang film, dan harus kalian tonton adegan awalnya itu tadi, karena ini film hitam putih ya di awal-awal itu, sama kayak film seperti kayak film Jatuh Cinta seperti di film-film. Nggak tahu ini film hitam putih yang ini bakal lebih laris kah dibandingkan Jatuh Cinta seperti di film-film. Kalau orang-orang Indonesia kan alasannya kenapa penontonnya sepi karena filmnya hitam putih gitu, dan ini film Mariam hitam putih juga loh. Awas aja kalau sampai rame ini film ngelebihin Jatuh Cinta seperti di film-film. Tapi ya memang hitam putihnya tidak secara keseluruhan film, mungkin cuman hanya sekitar 10 menit di awal doang, nggak keseluruhan film di selipin filter hitam putih semacam itu. Dan awal film yang menurut gua oke, berdarah, tapi gimana Azhar Kinoy Lubis memberikan sebuah adegan menyeramkan dan mencekam dan horor di awal itu dengan gambar hitam putih, serta darahnya juga bukan darah merah kayak gitu sih, ini darahnya ya hitam gitu. Gue rasa ini emang cukup mencekam sih di awal-awal itu, dan adegan di awal itu tuh seremnya, horornya, dan mencekamnya tuh nggak bakal terulang lagi ketika kita melanjutkan film ini lebih jauh gitu. Film Mariam yang menurut gue horor bangetnya ya di awal film itu tadi. Jadi misalkan kalau kalian kelewatan nggak nonton di apa namanya itu, warna hitam putih itu, wah kalian sangat sayang sekali karena tidak menonton adegan pembuka film yang menurut gua cukup baik dari Azhar Kinoy Lubis, treatment yang dia kasih gitu. Dan sepanjang film setelah itu kan dilihatin kalau dia udah dewasa gitu kan, Mariam udah dewasa, kemudian kita dilihatin dengan Mariam yang selalu diteror dan diserang psikisnya gitu oleh jin yang menyukai dirinya gitu kan. Dan itu adalah premis utama film ini, sesosok jin yang menyukai manusia, dan dia akan membunuh orang-orang yang melindungi ataupun mencintai si Mariam. Ya, iblis pencemburu semacam itulah. Dan alasan utama menonton film ini adalah karena Clarissa Taufan. Gue pengen ngelihat acting dia gimana sih sebelum gue menyaksikan dia di film Pangku karya Reza Rahadian yang nantinya bakal kita saksikan gitu. Dan menurut gue sangat puas sekali melihat adegan dari Clarissa Taufan dengan acting ketakutannya, acting putus asa, depresnya dia dilihatin banget dengan secara all out. Gue cukup yakin Clarissa Taufan di film Pangku juga melakukan hal yang demikian di film ini. Gila sih, keren banget acting dia di film ini, serius gue suka banget. Kemudian film ini bukan berkekuatan di jump scare, di adegan seram-seramnya gitu doang, tapi film ini lebih memberikan kita sebuah adegan-adegan yang memperlihatkan Mariam ini diserang secara psikis. Dia ngerasa nggak nyaman, dia ngerasain takut dan putus asanya dia gitu. Oh gila, ini lebih ngangkat psikis manusia gitu dibandingkan jump scare. Jump scare-nya minim banget, hampir tidak ada jump scare berhantu. Dan treatment yang gua lihat di sini mirip sama filmnya Azhar Kinoy Lubis di Ambang Kematian. Di situ dia memberikan sebuah teror yang hampir mirip gitu kan, slow pace, banyak bercerita banget gitu kan. Kemudian di ending juga baru dilihatin sosok jinnya itu seperti apa, mirip dengan di Ambang Kematian gitu, sosok jin yang tinggi besar itu dilihatin di ending filmnya gitu kan. Ini film juga demikian gitu. Jadi gua rasain
banget kemiripan treatment yang dikasih oleh Azhar Kino Lubis film Maryam ini juga dengan Diambang Kematian yang pernah gua saksikan gitu. Kayaknya emang jarang banget kan film Indonesia memberikan sebuah gambar hitam putih semacam itu, terutama untuk film-film horor gitu kan. Dan menurut gua hitam putih ini lebih memberikan sebuah esensi yang mencekam rasa tidak nyaman kepada penontonnya gitu kan, dimana adegan-adegan berdarah dilihatin tanpa kelihatan itu tuh darah gitu. Itu warna hitam putih dan menurut gua oke, sebuah treatment yang bagus Azhar Kino Lubis. Gua suka dengan adegan pembukanya itu tadi. Filmnya nggak nyampe 2 jam, jadi ya sebuah cerita yang singkat banget. Azhar Kino Lubis emang jarang banget sih memberikan sebuah film dengan durasi yang 2 jam ataupun 2 jam lebih gitu. Dia selalu paling nggak 1 jam 40 menitan lah. Itu kayaknya udah paling lama untuk menonton film-filmnya Azhar Kino Lubis gitu. Dan Maryam ini gue lumayan suka dengan treatment yang dikasih. Dia bercerita banget dengan karakter Maryam ini, kemudian keputusasaannya. Claresta Taufan juga keren banget di film ini. Menyerang psikis dari si Maryam itu sendiri sih. Dan walaupun gue emang di video gue sebelumnya kan di reaction trailer itu kan gue aneh gitu kan, ngelihat kok bisa jin nulis surat kepada manusia gitu. Gimana caranya di film ini nggak gue dapatkan gimana si jin itu menulis surat gitu. Tapi ya masih terasa aneh banget kalau jin nulis surat kemudian bisa dibaca oleh manusia. Itu masih gue masih mempertanyakan hal itu sih. Tapi ya katanya ini kisah nyata, jadi gak tahu lah gimana bisa jin nulis surat untuk manusia gitu. Jinnya ini juga nggak bisa bahasa Indonesia walaupun dia kayak udah lama banget hidup di tubuhnya Maryam. Dia kan selalu berdampingan gitulah dengan Maryam. Si jin ini ada di dalam tubuhnya Maryam semacam itu mungkin yang gue tangkap ya, dari dia kecil sampai dia dewasa. Dan menurut gue konklusinya agak gimana ya, masa iya hanya dengan menikah ya udah gitu kelar aja filmnya, walaupun emang tidak menuntaskan jin itu musnah dari hidupnya Maryam gitu ya, tapi terlalu kayak dibikin ya udah kita bikin si Maryam ini nikah aja ya, itu habis itu ya udah kayaknya dia bakal hidup dengan normal gitu. Tapi kayaknya enggak juga, karena di wawancara si Maryam ini cerita kalau ya dia masih percaya kalau jin itu tuh ada di belakang dia gitu kan. Ini film berdasarkan thread viral ataupun sebuah podcast yang viral gitu. Jadi lagi-lagi Azhar Kino Lubis bikin sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata ataupun thread viral ataupun semacam itulah. Tapi di film Labina kayaknya itu film orisinal deh, tapi gue nggak tahu juga sih. Azhar Kino Lubis menjadi pesaing Anggi Umbara buat keaktifan untuk membuat film-film horor. Gue belum dapat film yang menurut gue bagus banget nih dari Azhar Kino Lubis, belum dapet. Tapi menurut gue ya film Maryam ini lebih oke dibandingkan film-film Azhar Kino Lubis kebanyakan gitu. Ini cukup gue sukain. Waktu ketika melihat film Diambang Kematian, gue merasa relate gitu dengan film ini, dengan secara treatment yang Azhar Kino Lubis kasih gitu kan. Dan katanya film kafir bagus ya dari Azhar Kino Lubis, tapi gue belum sempat nonton film tersebut, jadi gue belum tahu gimana ceritanya, gimana terornya gitu. Dan misalkan kalau kalian suka dengan film-film yang enggak terlalu banyak jump scare tapi memberikan sebuah teror yang mencekam di awal film, kemudian selanjutnya kita diperlihatkan dengan teror psikis yang menyerang oleh Maryam, ini bisa kalian saksikan gitu. Kalau kalian suka dengan film-film yang semacam itu, horornya menurut gue lebih dapet di awal-awal film gitu. Kemudian di akhir durasi film selanjutnya ya udah gitu kita ngelihat psikis dari Maryam yang menurut gue oke banget, terutama untuk acting dari Claresta Taufan itu tadi. Jadi silahkan ditonton filmnya, udah tayang di bioskop. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, masih banyak yang belum subscribe. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.